Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi semua. Ini sudah masuk semua ya, pesertanya ada 16 ya. Oke, kita mulai aja. Ini sudah ada yang di Jogja atau belum ada di Jogja ini? Masih di luar semua? Sudah di Jogja, Prof. Bagian ada yang di luar, Prof. Ya. Oke, kita mulai perkuliahan ada pagi hari ini. Penilaian kelas ya. Oke, cari ada yang tadi materinya dulu. Nah. Ditutup apa ya, merosot. Yang muncul di layar ya? Sudah muncul belum? Sudah, Bro. Kita mulai. Kita baru pertama kali masuk kelas ya, walaupun kemarin sudah pertemuan. Ya. Oke, kalau namanya mestinya sudah tahu. Kalau tidak tahu, prodinya harusnya tahu. Ya, saya itu di AC-nya jurusan pendidikan fisika ya. Saya pendidikan fisika. Jadi S1 saya itu pendidikan fisika. S2-nya saya fisika material tuh. Nah, S3-nya PEP. Alamat rumah saya ini Tipuran, Ngesiajo, Kasihan, Bantul ya. Dan saya ngajar di S1 pendidikan fisika karena aslinya saya fisika walaupun hobis PEP saya S2 pendidikan fisika, S2 S3 PEP. Ya, saya sekarang dari Korprodi S2 PEP. Nanti untuk tugas-tugas satu yang lalu lintasnya emailnya melalui yang Yahoo ini ya. Jadi edi_istiono_unj@yahoo.co.id. Jadi tugas-tugasnya pakai yang Yahoo ini nanti. Kemudian nomor HP-nya ini ya 0812159334. Udah ya, jelas ini. Dan di grup yang itu sudah ada ya. Di grup mahasiswa 2020 dan di grup kelas juga. Oke. Ya, saya sampaikan pendidikan saya satunya itu pendidikan fisika itu. S2-nya fisika UGM, S3-nya S3 PEP itu, penilaian dan evaluasi pendidikan. Saya konsentrasinya pengukuran saya. Konsentrasinya pengukuran. Hingga saya bidangnya adalah penilaian pembelajaran fisika. Nah, karya tulis yang saya buat itu yang banyak berkaitan dengan penilaian ya. Jadi penilaian pembelajaran berapa listening study, tes kemampuan tes PC, SMP, kemudian SMA, kemudian keefektifan dari tes subjektif yang beralasan, ya, kemudian macam
macam-macam lah itu, ya. Kemudian saya menulis buku ini Fisika ya untuk calon guru. Oh, satunya enggak. Mau di slideshow. Kemudian development to type tes yang lapis 2, pengembangan performance assessment, ya. Kemudian pengembangan instrumen assessment pengetahuan fisika berbasis komputer, aplikasi dari Bloom dan Mariano itu dalam HOT. Kemudian pengembangan problem solving, ya, test problem solving. Kemudian IT based HOT assessment, mapping dari problem solving, dan seterusnya yang isinya tentang ini pengembangan komputer based test untuk mengukur problem solving, untuk mengukur hierarchy skill, HOT, untuk mengukur critical thinking, creative thinking, dan seterusnya itu. Jadi capaian pembelajarannya itu memahami konsep tes, pengukuran, penilaian, evaluasi, kaitan penilaian dengan pembelajaran. Kemudian jenis penilaian, konsep validasi dan reliabilitas, cara mengembangkan tes,
analisis butir dan praktek analisis butir secara teoretik dan praktek ya. Nanti empirik secara klasik dan modern ya. Nah, ini nanti. Makanya nanti buku tadi, yang buku tulisan saya tadi bisa digunakan sebagai bahan ini nanti ya. Kalau dibuat subnya ini saya pecahin ya. Sub CPL 1, CPL 2, CPL 3, yaitu membedakan tes pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Ini pendahuluan aja. Mendeskripsikan prinsip penilaian, teknik dan bentuk penilaian, menguasai pengertian dan prinsip penilaian, merencanakan pilihan kelas berkualitas, membedakan berbagai peringkat kognitif, afektif, psikomotor, kemudian menguasai konsep validitas dan berbagai cara membuktikannya. Jadi kalau validitas itu tidak diuji tapi dibuktikan. Bagaimana membuktikan validitasnya? Dengan apa gitu nanti pada beberapa macam, baik secara klasik maupun kemudian reliabilitas, bagaimana mengestimasi. Kalau reliabilitas itu diestimasi, kalau validitas itu dibuktikan. Bagaimana mengestimasi reliabilitas, kemudian menulis butir-butir, bagaimana membuat butir-butir tes kognitif terbawah, kognitif tinggi itu namanya high order thinking tadi, high order thinking skill ya. Kalau yang tinggi itu high order thinking, kemampuan berpikir tingkat tinggi, C4 sampai C6, C4, 5, 6. Kalau yang bawah itu ya C1, 3. Kemudian memahami cara mengembangkan tes hasil belajar, bagaimana mengembangkan tes yang baik, pengembangan yang baku itu melalui apa langkah-langkahnya. Dan menguasai penilaian hasil belajar, bagaimana cara membuat penilaian hasil belajar. Menganalisis butir secara manual, klasik, dan modern. Jadi bagaimana menganalisis butir-butir soal dengan teori tes klasik dan teori tes modern. Dengan kalau klasik itu pakai tingkat kesulitan, daya beda, atau apa ya, dilihat dari efektivitas dari pengecohnya itu, distraktornya itu. Dan kalau modern ya hampir sama tapi beda, walaupun sama-sama tingkat kesulitan tapi beda persamaannya, beda cara menentukannya. Kemudian daya beda juga ada, asik modern itu. Kemudian ada fungsi informasi. Jadi nanti setelah itu bisa menganalisis secara empirik ya, jadi bisa praktek, tidak hanya teoritis. Jadi itu kira-kira yang mau dilaksanakan. Jadi kalau bisa kita tulis ada 13 ini ya. Ada 13 ini. Ya. 13 itu tolong diperhatikan, itu 13. Karena nanti kan ini maling nanti saya menyampaikan pengantar di awal ini, kemudian selanjutnya nanti presentasi. Jadi ini ada satu prinsip sisi penilaian, teknik, bentuk penilaian dan seterusnya ini. Kemudian nomor 3 perbedaan berbagai peringkat dan seterusnya sampai nanti ini ya, analisis butir, kemudian analisis butir secara empirik, nah itu praktek nanti ya. Pertemuannya tinggal 14 pertemuan ya kalau. Ya, berarti ini satu, ini ada satu, berarti 12 ini ke bawah itu. Ya, selesai, berarti setiap pertemuan satu kali ini. Jadi minggu depan ini yang nomor 2 itu nanti kelompok 1 mungkin yang presentasi. Jadi nanti dibagi ada berapa kelompok ini? 12 ya. 12. Orangnya berapa orangnya itu? Orangnya 16 ya. Berarti aja. Nanti tampilnya berarti 2 kali, separuh itu, hanya kelompok berapa dibuat, ini tampil 2 kali, berarti misalnya nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini mungkin sampai kelompok berapa itu, jadi dibuat 16. Ya mungkin ada 2 orang, 3 orang ya satu kelompoknya.
Nanti putaran kedua berarti 8, 9, 10, 11, 12, 13 itu presentasi yang kedua ya gitu tadi. Jadi mungkin pertama itu bab 2 ini sampai 7 ya. Kemudian nanti yang kedua bab 8 sampai 13 atau 2 sampai 8 nanti 9 sampai 12 itu. Silakan nanti baginya. Yang jelas setiap kelompok maju 2 kali ya. Kemudian buku yang diperlukan dipakai ini, yang penting ini difoto dulu ya, ini difoto dulu. Nah, itu untuk membuat kelompok ini. Dan pustakanya itu yang pertama, yang buku saya tadi, pengembangan instrumen penilaian dan analisis hasil belajar fisika, teori klasik dan modern. Ini UNJ Press ya, ini ada di UNJ Plaza itu. Kemudian pakai bukunya Miller, Mardabi, Nitko, Brughat, kemudian pakai ini Ground ya, dan seterusnya. Ada Azwar, Saifuddin Azwar itu. Ya, ini bukunya. Ya, pokoknya tentang penilaian tentang kelas yang tadi materinya seperti itu, nanti silakan pakai buku apa saja. Kalau Haladina itu tentang pengembangan tes ya, ini Haladina. Kemudian PESBA itu tentang pengembangan tes untuk peran-peran proses sains. Ya. Kemudian ini juga sains ya. Basic Measurement and Evaluation of Science Interaction. Ada portofolio ya, semen portofolio. Ya. Azbar ini ada juga yang tentang validitas dan reliabilitas Azbar itu. Oke, jadi ini yang perlu diperhatikan. Jadi bukunya ini materinya yang itu ya. Sudah dicatat atau difoto ya. Oke. Jadi nanti pertemuan pertama ini, nanti saya menyampaikan sebentar tentang ini. Dan pertemuan kedua besok mulai itu tadi ya. Nah. Ini aja ya di foto ya. Ya, silakan. Pertemuan kedua ini mengetahui prinsip-prinsip penilaian, teknik dan bentuk penilaian. Prinsip penilaian, teknik bentuk penilaian ya. Kemudian pertemuan ketiga mengetahui perbedaan tadi. Berbagai peringkat kognitif, afektif dan psikomotor. Kemudian yang keempat tentang validitas. Oke. Sudah difoto? Mas Fajar, sudah belum? Sudah, Pak. Sudah, Prof. Kemudian yang ini 4 ya tadi, berarti 5. Ya. 5 ini mengetahui konsep reliabilitas, reliabilitas dan cara mengestimasinya. Kemudian prinsip tadi penilaian kelas, kemudian perencanaan penilaian kelas yang berkualitas. Dan pertemuan ke-8 itu UTS ya, atau nanti tugas pengganti UTS. Ya, betul ya. Petugas fotonya jangan lupa, fotografernya. Kemudian ke-9, nah, mau tahu cara menulis butir-butir, bagaimana menulis butir yang baik itu. Kemudian, nah itu tentunya kemudian prakteknya tes yang low tadi, low, high auditing, yang ini hot, ini lot ya, low auditing skill, ini high auditing skill. Ini pertemuan 9. Kalau sudah mengutarakannya, harusnya kemudian menuliskan nanti ya, mengetahui mengembangkan tes hasil belajar ini. Kemudian mengetahui penilaiannya. Jadi di situ mengetahui cara menulisnya. Ini menganalisis butir ya.
Nah, di sini nanti di samping setelah mengetahui cara mengembangkannya, juga menuliskan, nanti menulis butir soal. Bagaimana butir yang baik dan cara nulisnya. Di sini nanti tugas nulis butir itu ya. Tentu individu kalau butir itu nulisnya nanti. Kemudian, bagaimana tadi? Ya. Ini tadi ya, 9 ini. Ya. Sudah foto nih sampai ini? Sudah, Prof. Oke, berarti lanjut. Ke-12 ini menganalisis butir tadi, secara klasik dan modern. Klasik nanti bisa pakai itemen, modern bisa pakai bilog, kalau dikotomus, kalau politomus bisa pakai parscale atau multiplog ya. Kemudian mengetahui analisis empirik teori klasik ada. Jadi itu cara mengukurnya. Nah, ini ART tadi yang modern itu mengetahui analisis butir dengan IAT atau teori tes item respon teori atau teori respon butir. Ini adalah teori tes modern ya. Kalau klasik pakai itemen misalnya. Nanti Anda harus belajar tentang softwarenya. Kemudian yang ke-15 ini adalah analisis butir dengan EAT. Nah, IAT-nya di sini pakai quest, nanti sini pakai bilog. Kalau hanya dikotomus ya. Dikotomus itu maksudnya soalnya analisisnya kalau benar 1, salah 0. Soal pilihan majemuk itu. Kalau politomus skornya bisa 1, 2, 3, 4 itu ya, itu politomus. Kalau skornya hanya 0, 1, 0, 1 berarti dikotomus pakai bilog. Ya itu kira-kira. Oke, ada pertanyaan? Jadi membuat kelompok tadi ya, nanti kelompoknya yang pertama bagi dulu untuk kelompok, mungkin untuk butir 2 sampai 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, sampai 8 mungkin ya. Ya, jadi kelompok 2 sampai kelompok 8, berarti ada 7 kelompok. Kalau 16 bagi 7 ya berarti 22 masih ada yang 3. Terus nanti berikutnya yang kelompok ke 9, 10, 11, 12, 13, 14, sampai pertemuan 15 ya. Nah, itu berikutnya, jadi tampilnya 2 kali. Ya. Ini ketuanya siapa ini ketuanya? Mbak Eva, Prof. Hah? Ya Mbak Eva. Mbak Eva. Mana Mbak Eva ini? Mbak Eva? Kok nggak kelihatan nih? Di mana dia? Mana Mbak Eva ini? Ini Prof. Oh ini. Oh ini ya, kelihatan tangannya ini. Ya. Ya nanti di ini ya Mbak Eva. Pokoknya 16 orang bagi tadi bab 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu putaran pertama. Putaran kedua nanti 9, 10, 11, 12, 13, dan 14 dan seterusnya. Jadi masing-masing kelompok tampil 2 kali. Mungkin ada yang satu kelompok 2 orang, ada yang 3 orang. Ya, siap Prof. Oke, nanti setelah ini dibagi kelompoknya, silakan. Oke, saya akan melanjutkan. Kalau nggak ada pertanyaan, kalau ada ya silakan. Boleh bertanya sedikit Prof? Silakan Mbak. Tadi di pembagian materi itu ada 13, tapi di bagian yang tabel ini kok ada 15 ya Prof? Terima kasih. Oh, mungkin dipecah itu. 13 tadi kan misalnya pakai West, pakai Bailog gitu. Jadi nanti yang pembagian kelompok ini sampai 15 ini ya Prof ya? Ya, biar yang ini pakai West saja, yang ini pakai Bailog gitu. Oh, nggak siap. Ya.
Ini kalau 15 itu berarti kan sampai pertemuan ke-15 ya? Kita itu cuma 14 pertemuan ya? Karena sudah hilang 2 pertemuan ini depan itu. Berarti besok harus ada harus ada seminggu paling nggak 2 kali itu yang untuk pertemuan ke-14 itu kan berarti ada 1 minggu yang 2 kali maju itu. Ya toh? Atau ada yang 1 kali maju tapi 2 kelompok. Mungkin yang materinya nggak banyak itu mana itu nanti. Ya toh? Ya kan tinggal 14 ke belakang itu ya. 14 dengan hari ini gitu. Karena yang 2 sudah hilang ya. Oke. Saja ada lagi? Maaf Prof, untuk tugasnya bentuknya PPT dikumpulin atau dalam bentuk seperti biasanya itu Prof? Ya, nanti membuat makalah MS Word dan PPT. Nanti dikirimkan dulu mungkin dikirimkan di grup ya, biar sehari sebelumnya biar bisa dibaca itu. Oh, baik Prof. Ya, biar bisa dibaca terus kita misalnya hari ini hari Senin ya, Selasa ya, berarti Senin sudah dikirim, sudah di-share Seninnya itu biar bisa baca teman-temannya dan saya juga mungkin. Kalau perlu ditambahkan misalnya. Kalau baru pagi mau dipresentasikan baru di-share kan belum sempat baca. Ya. Sehingga mungkin yang temannya sudah siap bertanya itu kalau sudah baca. Lihat lagi. Ini Muhammad Bukhari kok malah naik jeep ini apa? Iya Prof. Tampilan picture-nya Prof. Iya, malah naik jeep itu apa? Iya. Prof, mohon izin Prof. Ya. Bolehkah kita terima RPS-nya Prof? Biar kita bisa baca lebih lanjut Prof. Kirim ya nih. Iya Prof. Ya. Oke, ada lagi? Prof? Apakah kelas-kelas selanjutnya juga Suara siapa ini kok? Enggak kedengaran. Kelas selanjutnya juga melalui via Zoom? Kurang keras ya? Kelas selanjutnya melalui via Zoom? Iya, Mbak. Aduh. Halo. Oh. Ya, mau pakai apa? Kalau Zoom siap, mau saya hostnya mau pakai Zoom boleh. Kalau teman-teman mau pakai Google Meet ya boleh. Tapi kalau Google Meet silahkan buat ya, yang mau presentasi. Kalau Zoom kan saya tinggal buat linknya, saya hostnya. Kalau antara Google Meet dengan Zoom, mana itu? Lebih mudah Zoom Pak, Prof. Oh ya. Ya, lebih enak Zoom. Kalau menurut saya pribadi, ya lebih stabil. Kalau Google Meet sering keluar-keluar, Prof. Oh ya, ya udah pakai Zoom aja nanti. Terus nanti pakai banyak Google Classroom juga bisa untuk tambah ya. Dan Bismart mestinya, tapi ya nanti kombinasi ya. Kalau presentasi ya sebaiknya pakai Zoom ya, nanti saya buatkan. Oke, ada lagi? Saya mau bertanya lagi, Prof. Ya. Untuk pertemuan depan itu berarti yang kelompok yang menyampaikan materi 2 itu kan harus share file dalam bentuk Word dengan PowerPoint. Itu di-share di WA Group atau juga dikirimkan ke email jenengan, Prof? Mungkin WA Group juga boleh.
Tidak perlu dikirim ke emailnya dengan Prof? Ya mau dikirimkan ya boleh untuk apa? Backup itu ya. Oh, nggih, siap. Ya, backup kirim email terus sama share ini di WA group itu biar teman-teman juga baca. Ada lagi? Ini yang di Jogja berapa orang itu? Oh, iya. Saya kebetulan Jogja, Prof. Domisilinya di Jogja. Mana Mas Fajar? Di Selatan Kitvan, Prof. Oh, jalan toh, Ya, Wonosari toh. Mas Sapi mana Mas Sapi? Oh, Gedong Kuning ya. Oke, Mbak Jumi mana Jumi? Saya di Kalasan, Prof, dekat kampus UKRIM, belakangnya kampus UKRIM. Oh ya, ya. Mbak Elsa mana Mbak? Nilainya Mbak siapa ini? Mbak Ilma. Saya di Kasihan, Dok. Oh, dekat saya berarti. Mana kasihannya? Taman Tirto, seberang UMY. Kos, masih di kos, Prof. Oh, aslinya mana? Aslinya Temanggung. Oh, Temanggung. Tapi kosnya di situ ya? Iya. Ya. Terus siapa? Mas dari mana? Kok cuman hilang gambarnya itu? Iya, Prof. Maaf, Prof. Ini videonya rusak, Prof. Webcamnya. Kalau saya di Jogja juga, Prof. Kira-kira 1 kilo dari Tugu di tengah kota jadinya. Daerah sibuk, Prof. Oh, gini malah kota masuk arah. Gimana, Prof? Maaf. Tugu Jogja. Ini Tugu ke utara, Prof. Perempatan Jetis itu. Cemoro Jajar. Cemoro Jajar ya. Oh ya. Prof, izin bertanya, Prof. Kira-kira referensi yang disarankan apa saja, Prof ya? Boleh dibagikan? Tadi itu kok sudah kok. Tadi yang di silabus ya, Ya. Oh iya, baik, siap. Yang pertama tadi buku saya itu. Baik, Prof. Buku saya yang tebalnya kira-kira 500 halaman itu ya. Masya Allah. Itu berarti ini nyetak lagi yang edisi revisi tahun 2020. Ada e-booknya nggak, Prof? Ada e-booknya nggak? Tidak ada, ini adanya kertas itu. Ada di Plaza UNY itu ya. Ini terus siapa nih? Mbak Il, siapa sudah ya? Lainnya mana nggak kelihatan nih? Munculnya di layar saya hanya. Lainnya coba muncul coba. Oh ini Randy mana Randy? Iya, Prof. Dari mana? Saya dari Jawa Timur, Prof. Sidoarjo. Masih belum ke Jogja, Prof. Ya. Ya Sidoarjo. Nggih, Lumpur Lapindo, Prof. Lumpur ya. Lumpur Lapindo ya. Nggih. Oh ya. Tapi daerah sana zona merah enggak itu? Kebetulan zona merah, Prof, mulai Surabaya sampai Malang. Ya. Ya, berarti di rumah aja, kemana-mana itu. Ke Jogjanya ya, gitu. sebenarnya sama seperti biasa aja sih. Kalau di sini tuh. Iya. Iya, hanya kan tidak keluar dari situ berarti. Berarti di zona merah saja. Jangan keluar ke zona hijau. Gitu. Ya, Mbak Umu, dari mana Mbak Umu Salama ini? Makassar, Prof. Masih di Makassar. Makassar. Iya, Prof. Oh ya. Ya. Mbak Eva itu dari mana ini? Saya dari Kalimantan Barat, Prof. Kalimantan Barat itu Pontianak. Saya Ketapang. Oh, Ketapang. Ya. Oke. Juliana Olga dari mana? Juliana Olga dari mana?
Nggak ada suaranya itu. Ayo, Juliana, dari mana? Nggak muncul. Ini, ya. Trimulyo itu siapa? Mbak. Trimulya. Dari mana Mbak Trimulya? Ini kok pasca Trimulya apa ini? Trimulya Ningrum. Oh iya, lupa di setting, Prof. Ayo. Saya dari Pekanbaru Riau. Oh. Oke. Julia, dari mana Juliana? Belum bersuara juga. Iqbal. Dari mana Iqbal? Saya dari Pekalongan, Pak. Oh ya, masih di Pekalongan? Sekarang udah di Jogja. Oh ya, di mana tinggalnya? Di daerah Nologaten. Oh ya, dekat Amplas ya? Ya. Di Sri Nirmana, Sri Nirmana. Sri Nirmana dari mana? Dari Sulawesi, Prof. Oh, dari di Provinsi ya? Gorontalo. Sudah Gorontalo, di ya? Jogja. Oh, sudah di Jogja? Ya, Di mana di Jogja? di dekat area UPN, belakang kampus UPN. Oh ya ya, daerah Seturan. Ya, oke. Ruli Nur dari mana Ruli Nur? Halo. Halo Prof, saya dari Purwodadi, Jawa Tengah. Oh, masih di Jawa Tengah atau sudah ke sini? Saya sudah di Jogja, Prof. Mana? Tinggalnya di daerah Giwangan. Oh, Dekat Giwangan. kampus UAJ 4, Prof. Ya. Ya. Jauh ya. Ya. Catering Road itu. Iya, dekat Ring Road Selatan, Prof. Ya. Muhammad Bukhari ini. Ini dari mana nih? Cip itu. Iya, Prof. Di Bromo tuh, Prof. Saya dari Medan, Prof. Medan. Oh ya, masih di Medan. Prof. Masih di Medan, Prof. Oh ya. Alvin Nanda. Mana ini gambarnya tinggal huruf A ini? Hai. Ya, Prof. Saya berasal dari Bengkulu, sekarang berdomisili di Kasihan, Dok. Oh, mana Kasihannya? Saya di Ngerame, kebetulan. Oh ya. Oke. Yang belum siapa ya? Yang belum Dasma ya? Habis ini kayaknya. Sudah semua saya sebut belum? Kayaknya sudah semua gitu. Oh ini yang Olga ini. Olga itu dari mana? Halo, Olga. Masih mute itu anunya. Dari Mic-nya. Sulawesi Selatan, Prof. Dari mana? Selatan. Mana itu? Rusak, Prof. Sulawesi Selatan. Oh, Sulawesi Selatan. Iya. Mana Sulawesi Selatannya? Sulawesi Selatan. Iya, mana? Di Bulukumba. Oh ya. Masih di sana ya, belum ke sini ya? Dekat Makassar lah. Iya, belum ke sini dong? Iya, masih, Prof. Oh ya. Oke, terima kasih. Belum aman. Ya, perjalanannya aman sih. Oke, kita lanjutkan materi kita. Nah, sudah kelihatan belum? Sudah, Prof. Sudah, Prof. Sudah, Prof. Sudah. Wis, wah hilang. Bentar. Mana itu tadi? Kok nggak mau dia?
Hilang ya. Oke. Kita belajar penilaian kelas ya. Yang pertama, prinsip asesmen. Ya. Jadi kita ada 4 istilah yang berkaitan dengan evaluasi pendidikan. Ada pengukuran, ada pengujian, ada asesmen atau penilaian, dan ada evaluasi. Pengukuran, pengujian, asesmen, dan evaluasi. Dan pengukuran itu apa ya? Tentunya pengukuran itu membandingkan suatu objek dengan alat ukurnya, maksudnya itu. Yaitu pengukuran adalah menetapkan angka dengan cara yang sistematik untuk menyatakan keadaan individu. Yaitu objeknya itu atau kemampuannya itu nanti dibandingkan dengan alat ukurnya. Alat ukurnya adalah instrumen. Nah, kalau mengukur kemampuan ya tentu alat ukurnya ya tes tadi. Kalau mengukur suhu ya termometer. Keadaan individu itu berupa apa? Misalnya kemampuan kognitif, afektif, atau psikomotor. Ya, selanjutnya bisa dibaca ya. Sistematik itu berarti apa? Kegiatan pengukuran dilakukan melalui prosedur tertentu atau aturan tertentu. Jadi urut ya, sistematik itu. Prosedur penentuan angka mengikuti aturan tertentu sehingga hasil pengukuran keadaan objek sama, walaupun tempat dan waktu berbeda. Jadi yang dimaksud sistematik itu urut, misalnya mau mengukur apa? Mengukur massa benda ya harus di keadaan alatnya harus diletakkan di tempat yang datar misalnya gitu. Nanti dinolkan dulu. Setelah dinolkan nanti baru untuk mengukur posisinya dasar belum. Nah, misalnya gitu. Kalau mengukur orang ya harus misalnya mau mengetahui keterampilan berpikir kritis misalnya. Atau kemampuan fisika, maka dites fisika. Misalnya angkanya 8 atau 80 misalnya gitu. Maka peserta lain jika responnya sama, maka juga dapat nilai 80 gitu, mestinya. Itu baru bagus instrumennya itu ya. Dengan kondisi sama tentunya harusnya hasil ukurnya sama gitu. Pengujian itu merupakan kegiatan untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki peserta didik. Sama dengan kegiatan pengukuran, kegiatan pengujian juga bisa tentang pengetahuan psikomotor, keterampilan, dan afektif. Atau pengujian itu atau tes ya. Jadi pengujian menggunakan instrumen yang sering disebut dengan tes atau pedoman observasi. Jadi untuk menguji itu bisa, kalau praktek maka ada pedoman observasi ya. Ada lembarnya itu kalau praktek. Tapi kalau mengukur kognitif ada tesnya ya, mengerjakan tes. Ya tentu ada butir-butirnya ya. Tes ini terdiri dari sejumlah pertanyaan. Berapa butirnya ya itu harus artinya bisa mengukur yang diharapkan, yaitu jumlah butirnya itu tergantung waktunya juga ya, dan tergantung apa aspek dan subaspek yang diukur nanti. Hasil pengujian sebagai kegiatan penilaian atau asesmen. Dari hasil yang tadi maka dianalisis maka akan menghasilkan suatu penilaian. Kan kegiatan asesmen atau penilaian. Jadi kegiatan pendidik dalam melaksanakan pembelajaran melalui 3 tahap. Jadi pembelajaran itu ada persiapannya, yaitu membuat RPP, membuat media pembelajaran, membuat LKPD dan semacam-macam. Kemudian pelaksanaan pembelajaran ya, setelah dibuat rencana tadi persiapannya kemudian dilaksanakan. Dan ada evaluasi, ada penilaian, asesmen. Jadi asesmen merupakan hal penting dalam proses pembelajaran. Karena dari asesmen itu akan diketahui keberhasilan pembelajaran. Nanti ada model asesmen formatif. Jadi mengetahui perkembangan pembelajaran itu, tes formatif. Nanti di pertengahan
pembelajaran pertengahan semester misalnya ada UTS, itu format sumatif. Di akhir pembelajaran ada tes sumatif juga, ya gitu. Jadi asesmen merupakan kegiatan menafsirkan data pengukuran. Dari tadi melakukan pengukuran, kemudian setelah dianalisis, diinterpretasikan, maka diperoleh suatu nilai. Jadi pengukuran berupa skor, nanti skor akan dianalisis jadi nilai. Asesmen pada dasarnya adalah kegiatan mengumpulkan informasi tentang kualitas dan kuantitas perubahan pada peserta didik. Jadi penilaian itu hasilnya nanti berupa kuantitatif, itu angkanya berapa, untuk menyatakan kualitas dari peserta didik. Cuma kegiatan asesmen ini pada dasarnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi dari penilaian itu diharapkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Oke, dan lain-lain jenisnya. Jenis penilaian bisa ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, dan seterusnya. Jadi penilaian juga bisa dilaksanakan secara lisan maupun tertulis, ya. Jadi bisa tes tulisan, ya. Bisa juga tertulis. Bisa tertulis itu maksudnya bisa pakai kertas, berbasis kertas, yaitu bisa berbasis komputer, CBT, computer based test, bisa paper based test, ya. PBT, komputer paper based test, atau paper and pencil test, PPT, ya, gitu. Dalam jawab soal, peserta tidak selalu merespon dalam bentuk menulis jawaban, tapi dapat juga seperti menjawab secara lisan, memberi tanda, mewarnai, menggambar, nah itu tergantung, ya. Kalau anak-anak mungkin menggambar atau mewarnai, memberi tanda, milih, ya. Kalau titik-titik, ya itu memberi jawaban. Ya, itu macam, bisa menjodohkan, bisa macam-macam. Nah, penilaian hendaknya direncanakan untuk mengukur pengetahuan dan konsep keterampilan proses sains misalnya, dan pengenalan tingkat tinggi. Jadi untuk melakukan penilaian hendaknya direncanakan, ya, tidak asal mengetes saja misalnya, ya. Yang mau diukur apa, nanti harus dibuat definisi operasionalnya apa yang mau diukur. Kemudian dari itu akan muncul definisi, dari definisi konseptual dulu yang mau diberapa, muncul definisi operasional. Nanti dari definisi operasional itu adalah ada konstruknya, konstruk instrumennya seperti apa. Kemudian dibuat matriks instrumen dan seterusnya. Nanti buat kisi-kisi dan butir-butir. Jadi ya mengadopsi bentuk tipe soal misalnya PISA, ya. Program for International Student Assessment, ya, bisa. Halo, Prof. Edi-nya nggak ada? Mungkin padam listrik itu Bapak beliau. Baterainya habis mungkin, ya. Iya. Kuotanya habis. Kayaknya tetheringnya
lagi ya, habis nanti diacak lagi. Sepertinya tidak ada. Ya, sepertinya tidak ada. Ada tadi sih yang barusan chatting aku, tapi kayaknya dia kelas B. Ngambilnya Itu tadi profesornya kira-kira bagi silabus dan RPS-nya di Bismart atau platform yang lain nggak? Tapi ada penilaian. Saya tadi sempat screenshot per halaman tadi. Iya, saya juga. Tapi yang pertama-tama, ini profesornya bilang maaf, Zoom terputus di WA Group. Oh iya iya iya. Profesornya sendiri. Ada yang sempat motret itu enggak tadi silabusnya yang awal-awal? Karena saya pas di kamar mandi tadi enggak ini. Kalau boleh dibagi lewat chat, boleh dikirim lewat chat kah? Oh begitu. Oke, nanti kalau udah selesai aja. Waduh. Nggak apa-apa, itu bisa dipakai evaluasi pengajaran Profesor Edi Istiono. Nggak masuk. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ya. Sudah masuk belum ini? Oke. Jadi kegiatan penilaian sudah masuk ya. Lanjut. Kegiatan penilaian dalam proses pembelajaran itu perlu apa? Proses pembelajaran berlangsung sesuai yang direncanakan. Kemudian untuk pengecekan, jadi mencari informasi apakah terdapat kekurangan dalam proses pembelajaran
pembelajaran. Jadi untuk menelusuri mencari kekurangan. Jadi yang keempat penyimpulan untuk menyimpulkan tentang tingkat pencapaian hasil belajar. Maka hasil penyimpulan itu dapat dimaksud sebagai laporan hasil tentang kemajuan belajar. Satu, penelusuran, pengecekan, pencarian, dan nanti penyimpulan. Ya, sistem yang digunakan itu paling tidak itu harus mampu memberi informasi yang akurat sehingga informasi yang diperoleh akurat. Mendorong peserta didik belajar. Jadi dari hasil penilaian tadi akan diketahui berapa nilainya, maka peserta didik akan didorong untuk rajin. Yang mungkin kurang nanti diberi semangat untuk belajar yang lebih. Yang sudah lebih nanti diberi penguatan. Ya, yang masih kurang MIDI. Memenuhi kinerja lembaga dari hasil penilaian maka akan dilihat dari kinerja lembaga seperti apa. Selanjutnya akan bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, prinsip-prinsip dari penilaian itu harus ada itu. Valid tadi. Objektif itu melihat bahwa penilaian berdasarkan pada prosedur kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Jadi kalau tesnya itu pilihan majmuk sudah jelas ya, pilihan majmuk objektif. Kalau penilaiannya berupa tesnya itu adalah uraian atau isi, maka perlu ada pedoman penskoran atau rubrik agar siapapun yang akan memberikan skor akan sama karena sudah ada pedoman penskoran. Nah, kalau tidak ada nanti bisa subjektif ya, beda orang bedakan skornya. Kemudian adil, artinya apa? Tidak menguntungkan atau merugikan peserta yang lain, itu adil ya. Tidak bias budirnya ya, jadi tidak bias sehingga beda agama, beda suku dan seterusnya tidak terpengaruh ya, tidak bias gender, bias suku dan seterusnya budirnya. Terpadu berarti apa? Memberikan pesan bahwa penilaian itu adalah merupakan salah satu komponen yang tidak terpisah dari kegiatan pembelajaran. Jadi penilaian bisa dilakukan selama pembelajaran. Sambil dia melakukan pembelajaran bisa diobservasi misalnya kemampuan keterampilan mengukur misalnya, keterampilan membaca, keterampilan membuat misalnya hipotesis dan sebagainya, itu bisa diukur selama pembelajaran ya, tidak harus selesai. Kalau tes itu memang selesai pembelajaran dilakukan tes. Terbuka yang mengandungkan bahwa prosedur penilaian kriteria penilaian itu atas dasar kriteria yang jelas ya, terbuka mau dilihat siapapun karena terbuka tadi. Menyeluruh dan berkesinambungan berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek menyeluruh itu. Jadi aspeknya apa, kemudian nanti diturunkan dalam sub aspek, dari sub aspek akan ada indikator, dari indikator akan terjadi butir-butir soal, nah itu nanti menjadi kelihatan instrumen, nanti akan kelihatan seperti apa menyeluruhnya ya, distribusinya butir seperti apa. Kemudian sistematis tadi kemudian dilakukan secara bertahap, langkah-langkahnya baku, jelas ya. Beracuan kriteria berarti apa? Pencapaian kompetensi yang tetap ditetapkan, nanti seperti apa kriterianya, biasanya skornya sekian kriterianya apa, atau ada standar settingnya, dia lulus minimal berapa itu KKM-nya. Akuntabel artinya penilaian dapat dipertanggungjawabkan ya, baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Jadi hasil dari penilaian itu dapat dipertanggungjawabkan ya. Ya, atasnya
penilaian tadi, evaluasi ini terhadap kegiatan atau program. Jadi kalau menilai itu adalah siswa, kalau pengevaluasi adalah program, bisa program pembelajaran, bisa evaluasi. Yang jelas bukan orangnya atau kelompok ya. Evaluasi program percepatan pembelajaran, percepatan sekolah ya, dan seterusnya itu evaluasi. Evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas kinerja atau produktivitas suatu lembaga dalam melaksanakan programnya. Jadi dari hasil evaluasi itu ada nanti rekomendasi. Program itu baik, program itu dilanjutkan, atau programnya stop, gitu. Itu dari evaluasi, ya. Jadi akan ada rekomendasi evaluasi. Jadi fokus evaluasi adalah program atau kelompok dan ada unsur judgement. Jadi menentukan keberhasilan program tadi. Kegiatan evaluasi merupakan informasi yang diperoleh dari hasil asesmen. Dari berdasarkan penilaian tadi, maka akan dihasilkan asesmen itu, dihasilkan evaluasi berupa rekomendasi hasil evaluasi. Jadi beda antara evaluasi dan asesmen apa? Asesmen itu fokusnya pada individu. Jadi misalnya asesmen hasil belajar, maka asesmen terhadap siswa. Asesmen buku, ya menilai terhadap buku. Bukunya baik atau tidak, itu penilaian buku. Tapi kalau evaluasi berfokus pada kelompok atau kelas. Jadi evaluasi program pembelajaran, evaluasi padat karya, evaluasi apa? Ya, hubungan pengukuran evaluasi, asesmen dan evaluasi apa? Pengukuran bandingkan hasil pengamatan dengan kriteria. Asesmen itu menjelaskan dan menafsirkan hasil. Jadi kalau pengukuran itu membandingkan tadi, kriterianya itu maksudnya ya alat ukur. Jadi kalau kita mengukur itu membandingkan antara panjangnya meteran dengan meja, berarti garisan penggaris dengan kertas. Asesmen menjelaskan hasilnya pengukuran itu. Evaluasi adalah penetapan nilai atau implikasi suatu kebijakan atau putusan. Jadi kalau dilihat hierarkisnya, maka setiap kegiatan evaluasi melibatkan pengukuran dan asesmen, gitu kan. Oke. Ya. Jadi macam-macam penilaian yang saya sampaikan tadi. Ya. Nanti lanjutnya silakan dibaca sendiri ya. Macam-macam ada sub, tes sumatif, formatif, penempatan, konfirmatori. Formatif tadi yang saya sampaikan bahwa untuk mengetahui peningkatan pembelajarannya, itu namanya tes formatif. Setiap akhir pembelajaran ada tes, setiap sub ada tes, setiap topik ada tes, itu untuk mengetahui keberhasilannya. Nah setelah itu maka sumatif misalnya UTS ya, setelah tengah semester maka dites, atau tes akhir semester kenaikan kelas tes ya. Ada juga tes penempatan, misalnya tes bahasa Inggris ya. Tes dia masuk kelompok apa, pemula atau sudah advance, itu pakai penempatan ya. Ada namanya penilaian yang konfirmatori, itu penilaian yang sudah mengendap kemampuannya, misalnya ujian akhir sekolah itu ya, ujian nasional kalau dulu ya, itu adalah penilaian yang konfirmatori, artinya materinya sudah mengendap lama di otak itu ya, itu diteskan. Materi dari kelas 1, 2 diteskan, atau materi kelas 10, kelas 11, kelas 12 diteskan di akhir itu konfirmatori. Oke, masih ada banyak ya, tapi kita waktunya mungkin, nah ini hanya penjelasan tadi aja. Ya, ada pertanyaan? Saya, Prof. Ya. Baik, untuk yang kurikulum 2013 itu semua mata pelajaran dari semua tingkat mulai SD, SMA, SMK, itu semuanya penilaiannya adalah pengetahuan dan keterampilan. Padahal tidak semua mapel itu sepertinya sesuai dengan itu. Misalkan kalau olahraga, seni, atau sains mungkin bisa dipisahkan antara pengetahuan dengan keterampilan. Akan tetapi untuk matematika, karena tujuannya itu problem solving, maka sepertinya tidak bisa dipisahkan, Prof. Seorang anak bisa melakukan atau
Ya. menyelesaikan masalah, dia otomatis sudah bisa menguasai pengetahuan sekaligus keterampilan. Bagaimana tanggapan Profesor Edi? Terima kasih. Ya, jadi kalau matematika itu memang praktikumnya itu mengerjakan soal ya. Jadi namanya praktek itu mengerjakan soal di matematika. Kalau di fisika kan praktek ya di laboratorium, misalnya mengukur, mau mempraktek kok massa jenis, berarti kan menimbang dulu massa berapa, kemudian kasih di pemanasnya, kemudian diukur suhunya berapa perubahan suhu dan seterusnya memang. Tapi kalau matematika tetap ya hanya menyelesaikan soal toh. Memang seperti itu matematika itu. Ya dianggap keterampilan ya keterampilan menyelesaikan itu, keterampilan problem solving ya menyelesaikan soal itu. Keterampilan berpikir kritis ya berkaitan dengan berkaitan dengan problemnya ya berupa kasus itu kan. Tidak ada yang berupa kegiatan kalau matematika. Ya mungkin kalau yang lain misalnya sejarah ya prakteknya kan bisa ada misalnya ada kegiatan demo, terus setelah itu bisa dianalisis itu tentang apa gitu kan di sejarah misalnya atau di IPS ya. Kalau di sains itu jelas kelihatan prakteknya itu. Tapi yang di matematika memang prakteknya mengerjakan soal itu. Jadi semua bisa praktek, yaitu menyelesaikan soal itu. Ya karakteristiknya memang seperti itu kalau matematika. Mbak Jumini dari matematika kok? Gimana Pak, Bro? Pak Jumini dari matematika? Iya, jadi selama ini kami itu untuk penilaian yang keterampilan dengan pengetahuan itu kok seperti tidak ada batas yang jelas. Ketika kami membuat nilai pengetahuan dengan keterampilan itu sepertinya kok agak sulit membedakan ini akan dijadikan pengetahuan atau keterampilan. Iya. Iya, karena keterampilan berupa pengetahuan kalau tempatnya matematika itu. Jadi keterampilan berpikir tingkat tinggi itu keterampilan tapi pengetahuan. Tapi kalau keterampilan mengukur, nah itu memang keterampilan menendang bola itu memang keterampilan psikomotor betul itu. Keterampilan itu, misalnya keterampilan Halo. ya, ini maaf agak jelek ini kayaknya hari ini internetnya. Ya, mungkin ada yang lain? Ada yang lain mungkin? Agak jelek ini internetnya putus nyambung ya. Oke, mungkin selanjutnya bisa dibagi tadi ya kelompoknya ya, Mas Mbak Eva. Mbak Eva. Halo? Prof, ya. Mbak Eva. Ya, kalau dibagi tadi yang kelompoknya. Ya, silakan. siap. Yang Iya. untuk presentasi lain di depan itu. Iya. Mungkin 2 sampai 8 ya tadi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mungkin. Berarti 7 kelompok. Kemudian nanti presentasi yang kelompok 2 sampai 8.
Begitu seterusnya, silakan. Iya, Prof, siap. Nanti saya akan buatkan. Oke, nanti silakan dibuat, tidak harus sini ya, nanti mungkin dibuat lewat WA grup ya boleh. Nanti setelah itu di share di WA grup, kelompok 1 siapa, nanti tugas apa gitu, pas apa gitu. Ya, setelah ini nanti. Iya, Oke, siap, itu aja Prof. ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa bersua lagi di minggu depan dalam keadaan sehat walafiat. Semangat ya. Amin. Terima kasih, Prof. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.